Mari kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pelajaran kita, masuk kepada fasal yang menjelaskan tentang al-ightisalat al-masnunah, mandi-mandi yang disunatkan. Fasal wal ightisalatul masnunah sab'ah asyara guslan. Al-ightisalat mandi-mandi masnunah yang disunnahkan. Ada sab'ah 7 asyara 10, 7 tambah 10 17 gusla, 17 mandi. Guslul Jumu'ah, mandi ketika akan mengerjakan salat Jumat, mandi ke Jumat. Wal Aidain, mandi ketika akan mengerjakan salat 2 hari raya Aidain. Aid, hari raya. Aidain, dua hari raya. Wal istisqa akan mengerjakan salat istisqa, minta hujan. Yang kelima, al-khusuf, mandi ketika mengerjakan salat kusuf, gerhana bulan, dan kusuf gerhana matahari. Kita baca dulu. Al-ghuslu min ghuslil mayit, mandi lantaran sebab memandikan mayit. Jadi mandi setelah memandikan mayit. Wal kafir, orang kafir, idza aslama, apabila dia Islam, masuk Islam. Wal majnun, orang majnun, orang gila. Wal mughma alaih, orang yang pingsan. Idza afaqa, apabila kedua-duanya sadar. Wal ghuslu indal ihram, mandi sewaktu akan mengerjakan ihram. Walidukhuli Makkah, mandi kena masuk kota Makkah. Walil wuquf, dan mandi untuk wukuf bi Arafah, di Arafah. Walil mabit bi Muzdalifah, dan mandi untuk mabit bermalam di Muzdalifah, mabit bermalam. Wali ramyi, mandi untuk ramyi, melempar al-jimar as-salas, mandi ketika melempar 3 jumrah. Wali tawaf, untuk mengerjakan tawaf. Walis sa'i, untuk mengerjakan sa'i. Walidukhuli, mandi untuk masuk ke kota Madinati Rasul, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7 balik. Mari kita pahami satu-satu. Mandi-mandi yang disunnahkan menurut
pengarang kitab. Ada 7 balik. Sab'a asyara 7 balik. Yang pertama, guslul jumu'ati, mandi akan ke Jumat atau akan mengerjakan salat Jumat. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa, bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil, apabila datang ahadukum, salah seorang kamu, ke Jumat, falyaghtasil, fa maka lam, hendaklah, yaghtasil, dia mandi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bunyinya arada, ingin. Apabila ingin, hendak akan salah seorang kamu itu mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Sebagian ulama berdasarkan hadis yang kita baca tadi menganggap mandi ke Jumat itu wajib. Wajib bagi mereka mandi ke Jumat dengan sekian macam dalil. Sebagian besar ulama memandang sunnah. Yang memalingkan daripada wajib kepada hukum sunnah adalah hadis Samurah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Bahasa, siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengannya dia berwudu itu atau amal itu, dia dapat pahala, mendapat fadilah, mendapat keutamaan. Wa man iktasala, dan siapa yang mandi afdal. Diadu kata-kata afdal dalam hadis, maka dipalingkanlah pengertian perintah yang asal perintah itu wajib menjadi sunnah. Kenapa? Ada kata-kata fal ghuslu afdal. Kata-kata afdal lebih utama daripada tidak mandi. Berarti tidak mandi baik, tapi mandi lebih baik. Yang penting ke Jumatnya cukup dengan berwudu saja. Itu pandangan dan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bagi mereka mandi ke Jumat itu tidak wajib. Tapi bagi pemahaman lain, sebagian daripada ulama mazhab Hambali, ulama Arab Saudi, sebagian beliau-beliau yang mulia itu memandang mandi ke Jumat wajib. Siapa yang tidak mandi berdosa. Jumatnya sah, cuman mandinya itu yang enggak. Dalam hal itu biasa namanya ikhtilafal ulama. Ulama berbeda dalam memahami. Cuman rata-rata pada umumnya nala kita pahami selama nangko, maka mandi ke Jumat itu termasuk mandi sunat. Mandi sunat ditambah berharum-haruman pakai bersih. Bahkan siapa datang berpagi-pagi ke Jumat, mandi dia, berwudu dia, kemudian dipakainya harum-haruman yang sewajar sepantasnya, pakai baju bersih, lalu dia menuju ke Jumat. Tiba di tempat masjid, dia tidak memisah antara orang yang duduk, tidak melangkahi bau-bau manusia, dia salat sunat, kemudian menyimak khutbah dan tidak bicara, akan diampunkan dosanya 7 hari ke depan tambah 3 hari 10. Di situ ada kata-kata mandi. Di samping Jumat itu sendiri
Al-jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat ke Jumat itu mukaffirah. Jumat ke Jumat bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa selama dalam seminggu itu tidak berdosa besar. Bermula hadisnya wassalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun izajtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat yang 5, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ada antara. Maka dengan datangnya salat maghrib menghapuskan kesalahan yang terjadi setelah asar. Kesalahan yang dilakukan setelah maghrib dengan datangnya isya hapus kesalahan. Kesalahan setelah isya dengan datangnya subuh hapus kesalahan setelah isya sampai subuh. Begitu seterusnya. Kesalahan setelah subuh sampai tengah hari. Dengan datangnya zuhur, zuhur itu menghapus kesalahan sebelum zuhur. Datang asar, asar menghapus kesalahan sebelum asar. Namanya mukaffirat. Dengan catatan al-kabair, dosa-dosa besar dijauhi, dihindari. Selama orang menghindari menjauhi dosa-dosa besar, maka salatnya 5 menghapus. Tambahlah Jumat, al-jumu'atu ila jumu'ah, Jumat ke Jumat. Dengan datangnya Jumat besok, Jumat besok. Dengan datangnya Jumat besok, maka kesalahan setelah Jumat yang lalu, kesalahan-kesalahan yang tidak kesalahan besar, dosa-dosa yang tidak dosa-dosa besar, dengan datangnya Jumat hapus kesalahan-kesalahan itu. Apalagi sejak semula pagi-pagi Jumat kita lah ada berencana berniat untuk datang segera mandi. Mandi dulu. Mandi, memakai pakaian yang bagus, yang bersih, dikasih kolonyor, parfume, kena berangkat ke masjid. Itu tercatat di samping Jumat itu sendiri. Kemudian keberangkatan kita ke Jumat juga menghapus kesalahan. Mari hapuslah kesalahan 7 hari yang telah lalu tambah 3 hari ke depan. Intinya datang Jumat besok, kesalahan Jumat yang salah lalu dihapuskan, tambah 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin. Kesalahan kita sampai Senin lah dihapuskan. Dengan catatan begitu. Itu keistimewaan Jumat. Maka sudah semesti, sudah selayaknya orang bersih-bersih, berancak-rancak, berkamik-kamik, berharum-harum. Makanya kalau ada pertemuan-pertemuan besar, kita disunahkan mandi. Cuman sebagian ulama memandang wajib mandi, tidak sunnah. Semain Jumat. Ramadhanu ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan juga menghapuskan kesalahan antara Ramadan ke Ramadan itu. Dengan catatan yang tadi, selama yang besar-besar dijauhi, dihindari. Habis dosa. Nah, itu satu, mandi ke Jumat. Yang kedua, kita tidak melarang baca mandi ni kok, mandi ke Jumat. Ditanya lo baca mandi kepada ambu amal tapi kadang. Karena itu kaifiat mandi kalau diajar. Kemudian wal idaini. Id, hari raya Id. Idain 2 hari. Idain 2 hari raya. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Katanya, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Beliau itu mandi
pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar menuju tempat salat, dan dikiaskan dianalogkan salat Idul Adha dengan Idul Fitri. Maka dipandang sama mandi ke hari raya Idul Fitri dengan mandi Idul Adha, kedua-duanya disunnahkan mandi. Terjadi perbedaan pendapat. Malahan Idul Fitri itu tidak sunat, wajib sembahyang Idul Fitri. Kalau tidak salah itu pendapat Ibnu Taimiyah, tidak salah. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang setuju dan sepaham dengan beliau, kalau tidak salah ingat, beliau menganggap salat Idul Fitri itu bukan sunat, malahan wajib. Jom mandinya tabak satu wajib. Cuma pendapat beliau itu tidak semua ulama yang setuju. Tidak semua ulama yang sepaham dengan apa yang beliau pahami, bahwa salat Idul Fitri itu sebagian besar ulama memahami sunat, tidak wajib, dengan sekian alasan. Cuman beliau dengan orang-orang ulama-ulama yang setuju sepaham dengan beliau mengatakan wajib. Salat Idul Fitri wajib, termasuk mandi. Kalau kita nak mandi lu kari raya itu memang kelebihan ambil lah. Setahun nak mandi, sembahyang sekali setahun lu nak lu mandikan. Sekali itu sembahyang no. Kalau sembahyang hari raya yo sekali lah setahun. Idul Fitri. Nak mandi wak kayak rugi wak. Termasuklah kayak nak mandi je lah. Mandi baji. Ini dan 2 hari raya. Cuma bedanya seketik, kalau Idul Fitri kita tidak dianjurkan terlalu berpagi-pagi berangkat. Idul Adha disuruh berpagi-pagi. Sebab Idul Fitri diberi keluasan ke-8 untuk bertakbir, semua takbir terbatas. Takbir Idul Fitri sampai orang salat atau sampai imam naik mimbar, terbatas. Kalau Idul Adha sampai tasyrik habis. Bahkan mulai semenjak hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, mulai bertakbir. Nah, cuman dewa rata-rata kebiasaan bertakbir mulai ba'da maghrib besok hari raya Idul Adha. Andaikan ada orang bertakbir di pagi-pagi subuh hari Arafah tu kok tidak sabar ada orang kira raya kok mantulah bunyi. Padahal lah disunahkan semenjak hari Arafah. Di kampung saya dan kampung kita semua kan sama seperti orang. Ada nan penceme, ada nan pencaci, ada nan pencibi, ada nan pelebe, biasa saja. Tidak sabar orang raya empat rumah. Nah, jadi dia kebiasaan takbir itu setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah mulai takbir. Nah, bedanya di Idul Adha kita disuruh berpagi-pagi berangkat ke musalla, ke tempat pelaksanaan Idul Adha, dan tidak panjang komentar. Tidak panjang komentar, tidak banyak masalah-masalah, cuman di orang awak banyak komentar, ada pengumuman uang setahun, peserta korban, macam-macam lah laporan-laporan, WC wak laba lubang, musawak pintu, macam-macam lah dibaca. Menunda pelaksanaan. Kenapa? Idul Adha itu disegerakan pelaksanaannya agar diberi kesempatan secepatnya seluas-luas untuk orang berkorban. Sementara Idul Fitri diberi kesempatan orang untuk memberikan fitrah, sehingga fitri itu dilaksanakan bi qadri rumhaid, matahari lah 2 penggalah, 2 tombak naik, baru Idul Fitri. Awak capek Idul Fitri wak, supaya capek raya wak, itu lebih adanya. Capek raya. Kan beda.
Nah, kedua hari raya itu sama-sama disunnahkan mandi. Nampaknya ketika kita menghadiri tempat berkumpul, tempat orang banyak, kita memang disunahkan mandi. Kecuali perempuan tidak terlalu ditekankan untuk bakal abian amik harumnya. Kalau seorang siswa coba malaikat terampih baru hujan. Mau tak pernah lawan cari malaikat terampih? Pernah cari ya? Rupanya kecik guru amo dulu malaikat kusko yang harum-harum. Jin, setan suka yang busuk, harum. Mereka suka yang harum-harum. Tapi kalau harum mana terampih malaikat dia kata. Ini cuma malaikat terampih. Malaikat terampih. Terampih ko bahasa Indonesia tidak semua orang tahu bahasa Indonesia. Terampih. Berusi terlalu berbahaya, nanti fitnah yang timbul terlalu berharum-haruman. Cuma tetap mandi. Perempuan tetap disunahkan mandi di dua hari raya. Cuma yang tadi jangan keterlaluan betul pakai semprot-semprotnya. Badak selayang salah. Badak harmon. Yang badak mana pulai, badak nak daruh lu. Baru wah bentuknya. Idan wal istisqa dan salat mandi disunatkan juga ketika akan melaksanakan istisqa, khusuf dan kusuf. Kata pensyarah kitab iko kebetulan dan pacik kini di rumah lah ija syarahnya at-tazhib fi adillati matan al-ghayah wa taqrib oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Kata beliau, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadil aqsal ats-tsalatsah. Aku tidak mendapati adanya dalil naqli, hadis-hadis yang bisa dipegang, dijadikan dalil, dijadikan dasar untuk menganggap sunat mandi ketika akan melaksanakan istisqa, khusuf dan kusuf. Bisa jadi kata beliau la'allal ulama qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jumu'ati wal 'idain. Bisa jadi ulama-ulama sebagiannya memandang sunat mandi untuk istisqa, mandi untuk khusuf, mandi untuk kusuf karena mengkiaskan kepada Jumat dan hari raya. Kenapa? Kita disunahkan ketika berkumpul-kumpul bersama-sama ramai-ramai untuk berpenampilan bagus, bersih, rapi dan elegan. Tapi dalil khusus tidak diketemukan kata beliau lam ajid dalilan naqliyan. Tidak ada hadis khusus ketika asal istisqa kita mandi khusuf, juga khusuf kerana bulan, khusuf kerana matahari. Cuma banyak ulama menyebutkan termasuk sunat mandi. Barangkali mereka mengkiaskan, menganalogikan, membandingkan dengan Jumat dan hari raya orang rami-rami. Nak rancak pakaian kumal, lusuh dan kumuh, mandilah. Barangkali kasinan apa ini. Tapi beda istisqa, justru kita suruh berpenampilan kuyu dan lusuh. Istisqa tu semua orang, binatang-binatang, hewan-hewan dengan lusuh dan kumuh, kuyu, kita hadir ke tempat yang paling kering untuk menunjukkan kepada Allah, kami semua binatang-binatang, yo tanah-tanah lah kering kerontang mengharapkan hujan. Yang sebelumnya kita banyak-banyak istighfar dan bahkan dianjurkan puasa, karena doanya orang puasa makbul. Itu alasan kenapa sebelum istisqa kita puasa 2 hari, 3 hari atau 1 hari paling kurang, doa orang puasa makbul. Dan istighfarlah, karena penyebab hujan tidak turun adalah maksiat dan dosa. Itu kata Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Nuh. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara. Maksiat dan dosa-dosa lah yang menghalangi hujan turun. Maka minta ampunlah daripada dosa-dosa besar, turun hujan. Istisqa begitu. Kita ke tempat lapangan yang kering, yang tandus. Hewan-hewan dibawa menternak. Semua dikeluarkan. Kita tidak boleh pakai rancak mari rayu. Nah, itu makanya barangkali tidak ada dalil mandi ka istisqa. Cuman ulama sebagian tetap mensunnahkan mandi ka istisqa. Mandi ka istisqa. Yes? Termasuk khusuf dan kusuf. Khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Wal ghuslu min ghaslil maiti, mandi lantaran karena min dari sebab lantaran karena memandikan mayit. Sebab memandikan mayit, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dipandang hasan, hadis iko Ibnu Majah dan seterusnya. Itu dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai, dari Nabi SAW, qal man ghassala maitan, siapa yang memandikan mayit, fal yaghtasil, fa maka lam hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang memikulnya, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Kata-kata falyaktasil itu lamnya lam amar, maka hendaklah, katakan hendaklah perintah. Amar itu dipalingkan daripada wajib kepada sunat. Kenapa begitu? Dalam beberapa ayat dikatakan laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun, gitu. Tidak ada kewajiban atas kamu untuk mandi lantaran telah memandikan mayat. Oh, karena mayat kamu itu laisa binajis, tidaklah najis. Maka cukup orang mencuci 2 tangan saja. Ini memalingkan daripada perintah wajib kepada sunat. Maka jadilah keterangan siko disampaikan bahwa tidak ada kewajiban mandi lantaran memandikan mayat. Karena mayat kamu laisa binajisin, fa inna maitakum laisa binajisin. Fasbukum, cukuplah bagi kamu antarsilu aidiakum, kamu mencuci 2 tangan saja setelah mandikan mayat. Berarti iko perintah tadi dipalingkan maknanya wajib kepada sunat. Karena dikatakan juga cukup membasuh tangan. Oleh sebab itu, siapa yang memandikan mayit, kalau mandi dapat amalan sunnah. Kalau tidak mandi, tidak masalah, mayit tidak najis tu. Cuci sajalah tangan, kecuali mayit corona. Mayit corona. Mayit corona, tidak tahu apa. Tidak boleh makan. Cip. Siapa yang membawa jenazah, falyatawadda, berwuduk, memikul. Hamalahu, memikul, berwuduk setelah itu. Maka hendaklah dia berwuduk, memikul jenazah. Aku jarang terjadi kok. Jalaika berwuduk, sembahyang sih tidak ada. Sebab orang yang memikul jenazah kok tak sembahyang. Sampai kini itu paham boh. Siapa saja nak memikul jenazah nak sembahyang. Amu basingkurah siang malam 7 hari 7 malam mempertahankan pendapat muka. Siapa yang memikul jenazah dia tidak salat. Dia tidak berwuduk. Itu. Cuman siapa yang memikulnya hendaklah berwuduk. Maka jadilah mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Alasannya jenazah itu kan tidak najis. Jadi perintah Nabi tidak menjadi wajib. Perintah sifatnya sunnah. Berwuduk disunahkan bagi yang memikul. Wal kafiru idza aslama.
Wal kafir, orang kafir apabila dia masuk Islam. Sunat. Ada sekian alasan, sekian dalil yang dipakai untuk menyatakan atau dipahami kenapa orang masuk Islam juga disunnahkan mandi. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, daripada Qais bin Asim, semoga Allah meridainya, dia berkata, ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi. Kata Qais bin Asim, uridul Islam, aku ingin masuk Islam. Fa'amarani, maka Rasulullah menyuruhku an aqtasila bima'in wa sidrin. Rasulullah menyuruhku mandi memakai air dan sidir, daun bidara. Itu Rasulullah suruh hamba. Ketika si Qais bin Asim masuk Islam, perintah Nabi, mandilah. Mandi air bercampur daun bidara. Perintah Nabi kan. Cuman bamang kau tidak wajib. Kan bamang kau tidak wajib mandi. Ketika ada riwayat yang memalingkan. Bahwa mandinya itu tidak wajib. Ada sekian dalil yang dipakai oleh ulama yang tidak kita sebutkan di sini. Cuman disukai, istahibbuna lirrajuli idza aslama ayaghtasila wa yaghtasiyabah. Disuka betul dan disunahkan bagi si laki-laki yang mau Islam agar dia mandi dan mencuci pakaiannya, lambang. Sebagai lambang dia menanggalkan dan melepaskan segala macam kekotoran dirinya selama dari lumpur-lumpur noda, kekafiran, kesyirikan, dimandikan. Ya, baju-baju dicuci sebagai kita ingin meninggalkan kekotoran selama. Itu yang ada penjelasan. Kebetulan kita Islam saudaranya. Jalan lagi kalau mandi. Itu alasan, karena tidak adanya perintah tegas daripada Nabi setiap orang masuk Islam mandi. Berapa banyak sahabat masuk Islam, tidak ada perintah tegas mandi dulu. Cuman kepada beberapa orang sudah bisa jadi dia kumal. Orang Arab itu nang kumuh jo, nama laki itu kumal jo. Ini semua ya Pak. Apalagi mereka tinggal di daerah padang pasir, daerah berdebu yang jarang air. Sehingga mandi itu bagi mereka ketika masuk badan saja mandinya. Jadi bisa jadi kepada orang tertentu yang tinggal di pelosok di pedalaman, sehingga datang menghadap Rasulullah di Islam, Rasulullah mandi lalu je Nabi. Mandi, langsung pakaian. Nak tawas ketik. Dan tidak dijumpai bahawa setiap orang yang kamu Islam diperintah Nabi mandi. Sebanyak itu orang masuk Islam, tidak setiap orang diperintah mandi. Itulah yang mengalihkan perintah amarani Rasulullah menyuruhku mandi. Menyuruh itu kan perintah. Dipalingkan perintah wajib kepada perintah sunnah. Dan seterusnya. Wal majnun, orang gila. Apabila dia sadar, orang gila nak mandi lah. Tapi orang gila mandi lain. Wal majnun wal mughma alaih, orang gila dan orang mughma alaih, orang pingsan. Mughma alaih, pingsan. Idza afaqa, apabila keduanya sadar. Apabila orang gila sadar daripada kegilaannya, orang pingsan sadar daripada kepingsanannya, disunahkan mandi. Dasarnya begini. Masih ada waktu ya. Hadis daripada Aisyah. Hadis ke riwayat Imam Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 655 dan Imam Muslim nomor 418.
disampaikan bahwa Saqula Rasulullah SAW faqal. Kata Aisyah, ketika Rasulullah sakit, Rasulullah itu sangat barik, parah barik. Faqal, beliau berkata, Rasulullah berkata, as-salat nas, apakah orang-oranglah salat? Kata beliau kepada yang hadir. Kata Aisyah, qulna, kami berkata la, belum. Hum yantazirunaka ya Rasulullah, mereka itu menunggumu ya Rasulullah, menunggumu untuk jadi imam. Padahal sakit Rasulullah sangat berat. Kata Rasulullah, da'u li ma'an fil miqdab, cuba bawa kabari bejana yang biasa dipakai tampik kain, Aisyah. Kata Rasulullah, qalat fafa'alna. Kata Aisyah, perintah beliau itu kami laksanakan, kami bawa air sabejana, kalau sepancin. Faqtasalah, belum mandi Rasulullah. Thumma zahaba, kemudian beliau keluar. Keluar terseot-seot, tertatih-tatih, dengan susah payah beliau keluar dari kamar. Kan beliau memaksakan diri keluar kamar menuju masjid, orang menunggu dengan bijuhdin wa masyaqqah, susah payah dan menderita sekali beliau keluar. Maka akhirnya beliau pingsan balik. Pingsan. Summa afaqa. Setelah pingsan, Rasulullah itu sadar kembali daripada pingsannya. Yang beliau tanyakan pertama kali itu juga, asalanna, orang la salat. Gitu. La salat orang. Faqulna la, belum. Mereka juga masih menunggu Rasulullah. Kembali beliau katakan, ambil air sebejana. Lalu kami ambil sebejana, lalu beliau mandi balik. Jadi setelah beliau pingsan, mandi balik. Kau dalil orang pingsan disunahkan mandi. Kau yang dipaci oleh sebagian ulama, orang kalau sadar daripada pingsannya, orang gila kalau sadar daripada gilonya, disunahkan mandi. Hadisnya panjang. Begitu Rasulullah SAW itu, dia orang menunggu. Orang menunggu. Ketika beliau sadar pingsan, tanya pertama kali, alah sembahyang orang lun, salat lun. Beliau mandi, terseot-seot keluar pingsan. Berulang kejadian. Dulu guru kami ketika kami belajar menjelaskan bahwa ikut menjadi alasan imam kalaulah ditunjuk tidak boleh ganti. Kok terlambatnya datang, tunggunya. Imam kalaulah ditunjuk, apalagi imam tepatan, imam yang memang telah disepakati, tidak boleh. Ini ada, tunggunya. Jangan nyelonong sekemuka. Kau orang-orang sangkatan Pak Haji, kau acok nyelonong. Sudah seorang imam kalaulah tepatan ada, tunggunya. Walaupunnya sakit, kalau masih mampu, imamnya. Meskipun duduklah kita demi menghormati imam. Duduklah kita, walaupun boleh tagak. Jadi imam tidak diganti. Yang diganti orang itu pemimpin, pejabat. Imam masa diganti, tetap dia, kecuali dia mengisyarat dululah, mau tidak bisa keluar, mau tidak bisa jadi imam. Tolonglah, siapa yang bertunjuk salah, si Allah jadi imam, baru diganti. Kebiasaan kota ganti. Dan makmumnya biasa-biasa menyelonong ke muka wak sia. Cocohi saja ke muka. Itu sudah orang, mat. Awak sia. Mat. Kalau tak kagih wak, bisa surang. Atau kami nanti jadi imam. Ada imam, alhamdulillah ada imam. Wak ke muka. Jangan. Kanai wak, dihukum kanai wak, diadab kanai wak. Di tata krama kanel, tidak menghargai.
Ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar, baru Abu Bakar. Itu pun berbahasa basi Abu Bakar. Tidak boleh kita ganti imam. Meskipun dia duduk salat. Duduk. Sallu qu'udan. Kamu duduk pula lah. Walaupun tidak sampai penekanan keras duduk. Yang falyasna kama yasna'al imam. Kalau imam tak bisa tegak, duduklah kita bersama-sama. Ya begitu. Dek kaji kita lalu kaji imam lagi kan? Masih mandi kan? Masih mandi. Iko alasan orang yang pingsan, orang yang gilo disunahkan mandi. Dah beradu. Bisa terlambat seketik kan? Halo? Boleh terlambat seketik? 10 alai. Wal ghuslu 'inda al-ihram. Mandi ka melaksanakan ihram. Namanya mandi sunat ihram. Apa tu ihram? Ihram ko sama dengan takbir. Tiba di salat takbir. Ihram adalah orang berniat untuk melaksanakan, orang berniat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ketika dia baca labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu kedudukannya sama takbir tu ihram. Allah haram, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang sebelumnya boleh. Dikatakan di ihram, dia sudah haram, terlarang mengerjakan sesuatu yang dapat merusakkan, membatalkan umrah hajinya. Bernama ihram. Jadi orang kalau ka ihram, kamu melaksanakan ihram, disunahkan mandi. Nah, mandi sunat ihram. Bahkan sebagian ulama pendapat bukan hanya mandi, disunatkan mandi. Namanya mandi sunat apa? Salat sunat ihram. Dibantah kau pendapat kalau imam-imamnya lain. Tidak salat spesial lah. Tidak dibuat salat dah kita ini. Kebetulan salat berangkit sesudah ihram, sesudah salat langsung salat. Nah, kaji kita tidak ikut. Cuma bagi siapa yang ihram disunahkan mandi. Nah, kita di Makkah, di hotel mandi. Bagi yang di Padang naik pesawat, dalam mulainya memakai pakaian ihram di asrama haji, nyala mandi sama haji. Beko tiba di yang lam-lam setelah 6 jam lebih perjalanan, tinggal membaca labbaik Allahumma hajjan di pesawat. Kecil orang nak sukun, tak bisa segala macam, hanya di bandaranya. Setiba di bandara, langsungnya lari ke toilet, mandi, pakaian ihram, kemudian itu salat sunat di bandara. Ko namanya perbedaan pendapat. Bukan ulama berpendapat, orang Indonesia berpendapat. Dan mandi untuk masuk Makkah, walidukhuli Makkah, masuk ke kota Makkah juga disunahkan mandi. Itu perbuatan daripada Ibnu Umar, sahabat yang terkenal yang selalu meniru mencontoh Nabi, namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, selalu tidak luput daripada perhatiannya kerja Nabi ko pasti dilaksanakan. Bahkan kama Nabi berjalan, di mana Nabi berjalan, ana lewat ke situ loh. Begitu nak Ibnu Umar. Itu anak Umar bin Khattab, Abdullah. Beliau ko annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi dhitua hatta yusbiha wa yaghtasil. Beliau ko apabila berkunjung ke Makkah, beliau mabit di Dhutua sampai subuh, lalu mandi. Setelah mandi baru masuk ke kota Makkah. Tsumma yadkhulu Makkah naharan. Di siang hari beliau masuk Makkah, dan ketika itu beliau menyebutkan iko kerja Nabi. Kece Abdullah bin Umar. Ai kalau lah jadi alasan ka masuk Makkah mandi sunat. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan iko Rasulullah mengerjakan. Untuk wukuf di Arafah, kalau suasana manasik haji,
wukuf di Arafah. Ada sekian riwayat masih daripada Ibnu Umar, kana yaghtasilu li ihramihi qabla ayyahr wa li kulli Makkah wa li wuqufi asyata Arafah. Untuk wukuf pun beliau mandi, beliau nisbahkan ikut perbuatan Rasulullah. Dan mandi ketika mabit bermalam di Muzdalifah. Menurut penjelasan, sebenarnya tidak ada keterangan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Hanya mabit di Muzdalifah, orang setelah usai di Arafah, matahari terbenam, bersiap-siap menuju Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti melaksanakan salat maghrib dan isya jamak di Muzdalifah. Cuma orang awak kebanyakan mati ketakutan dan takut kematian. Sehingga mereka tetap buru-buru salat di Arafah. Tali kata laki sembahyang mereka tidak. Tabak sembahyang mereka di Muzdalifah. Dan jadi sembahyang dulu. Jadi rata-rata orang awak Indonesia, orang Kabupaten Agam dan sekitarnya dikomandoi oleh orang dan tukang komando. Di Arafah lah salatnya. Masuk maghrib langsung salat jamak takdim maghrib dan isya. Kalau sunnah Nabi di Muzdalifah jamak takhir. Baru ketika itu, iya mantun. Iya mantun. Nang kareh-kareh jo. Nang tagangnya yang tidak mau pangan jo. Tapi yang jaleh dalil yang menyatakan ka Muzdalifah tu ndak ada untuk mandi. Dan ndak lo talaki ke mandi dulu. Apalagi di kondisi haji sebelum Covid ko orang berhaji bisa jutaan. Ndak kemungkinan mandi orang menuju. Memang ndak ada lo dalilnya. Cuman dalam kitab Matan Abi Suja ko dinyatakan ikut termasuk mandi sunan. Kamabit kabar malam di Muzdalifah kecilnya mandi sunan. Waliram bil jimari salas. Jo disunahkan mandi untuk melempar 3 jamrah. Berarti setiap kapai ke jamarat gedung tempat melempar tanggal sabale 2 bale 3 bale kan itu yang 3 jumrah. Kalau hari pertama hari raya tidak 3 jumrah, cik jumrah saja jumrah Aqabah. Because di hari tasyrik pertama, di tasyrik kedua, di tasyrik ketiga baru 3 jumrah. Disunahkan mandi. Kecik penulis kitab ko. Dan jadi sunahkan jo untuk tawaf. Tapi menurut penjelasannya al-mu'tamad yang bisa dijadikan pegangan annahu la yusannul ghusl li tawaf. Tidak ada disunatkan mandi untuk tawaf. Itu penjelasan. Cepat saja kita masuk walis sa'i. Sa'i untuk sa'i. Untuk sa'i dari Safa dan Marwah maka termasuk mandinya disunnahkan. Iko pun tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi barangkali ikut sejalan. Tapi untuk sa'i orang tidak mungkin mandi. Sebab sa'i itu setelah tawaf. Sa'i setelah tawaf. Masuk Haram, tawaf berdesak-desak, kadang-kadang berpalu-palu haranai. Itu pun sulit. Kemudian minum air Zam-Zam. Setelah itu salat salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, lalu bersiap-siap menuju tempat sa'i. Bila mandi, barangkali sebelum itu jauh. Itulah mandi-mandi, termasuk mandi masuk Madinah. Kau sifatnya anjuran. Demikianlah 7 balih macam. Nama nalun pernah mandi leh. Barangkali nalun haji belum pernah mandi ihram leh. Nalun ke Makkah belum pernah mandi leh. Mandi Jumat. Kalau dipasang niat lah yakfi. Siapa yang mandi pagi-pagi Jumat untuk berangkat kerja atau berangkat ke tempat di mana bau sao, lalu nyo niatkan sekaligus untuk mandi ke Jumat. Sebagian ulama mengatakan yakfi lah, memadai lah, mencukup. Ndak mandi bekoleh.
Tapi kalau diulangnya mandi balik bersihnya itu. Nampak? Nah, rasanya salat dulu sebelum pulang. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا